Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat berjumpa kembali sama Ade, belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Pak Mari jumpai dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat belajar dalam meraih cita-cita. Pada pertemuan kali ini Pak Mari ingin menunjukkan soal-soal dengan pembukaan dan kapasitas sesuai indikator. Ikuti menjelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan poida statik dan penerapannya dalam kehidupan khususnya yaitu tegangan permukaan dan kapilaritas. Untuk memudahkan memahami pembahasan soal berikut, adik-adik ingat kembali rumus yang ada di bawah ini. Selamat menyimak penjelasannya, mudah-mudahan membantu dalam menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik-adik simak soal yang pertama. Berapa usaha yang dilakukan terhadap gaya tegangan permukaan saat meniup gelembung sabun berdiameter 10 mm. Tegangan permukaan sabun adalah 2,5 10 pangkat 2 Joule per meter persegi. Dari yang ada, jawab D 10 mm sama dengan 1 cm sama dengan 0,01 meter. Jari-jari setengah dari diameter sama dengan 0,005 meter. Gamma 2,510 pangkat 2 Joule per meter persegi. Ditanyakan usahanya berapa. Ingat dari rumus definisi tegangan permukaan, gamma sama dengan usaha per satuan luas. Sehingga dapat sedangkan baris kedua di bawah, W sama dengan gamma kali A. Karena gelembung sabun yang 2 permukaannya, maka bentuknya bola. Gamma kali 2 kali 4 PR kuadrat. Sekarang angkanya baris terakhir, W sama dengan 2,5 kali 8 kali 3,14 kali 0,005 kuadrat, hasilnya 1,6 10 pangkat 5 Joule. Pilihannya adalah nomor A. Jadi begitu adik-adik, selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik simak soal yang lain. Air memiliki tegangan permukaan 0,4 Newton per meter. Sebuah pipa kapiler, kedua ujung terbuka, dicelupkan vertikal berdiameter 33 mm. Jika air naik 6 mm di atas cairan di luar pipa kapiler, zat sudut kontak air dengan pipa kapiler adalah, dari yang ada, jawab bahwa gamma 0,4 Newton per meter, rho air 1000 kg kubik, 6 mm sama dengan 0,006 meter, R setengah kali 3 mm sama dengan 0,0015 meter. Kita ambil G-nya 10, theta berapa? Dari rumus, naik turunnya fluida dalam pipa kapiler, H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. Nah, untuk memudahkan mencari variabel yang cari, lebih baik disederhanakan rumusnya. Lihat baris kedua, di bawah, cos theta sama dengan H rho GR per 2 gamma. Masukkan angkanya, 0,006 kali 1000 kali 10 kali 0,0015 per 2 kali 0,4 sama dengan 0,09 per 0,8, hasilnya 0,1125. Nah, 0,1525 ini adalah sudut daripada 83,7 derajat. Jadi tetanya adalah 83,7 derajat. Jadi bisa menggunakan kalkulator untuk memperoleh sudutnya. Pilihannya adalah nomor B. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Pria tetap semangat menyimak soal berikut. Ketika sebuah kawat membentuk huruf U terbalik dengan massa yang dapat diabaikan, dicelupkan ke dalam larutan sabun dan diangkat, lapisan tipis sabun berbentuk di dalam rangka kawat. Lapisan tipis ini menahan beban sebesar 0,02 Newton. Jika panjang kawat dapat bergerak bebas ada 20 cm, tegangan permukaan lapisan sabun tersebut adalah, berikan bawah jawab. Di sini bebannya adalah gayanya, F sama dengan W sama dengan 0,02 Newton. L-nya 20 cm sama dengan 0,2 meter. Gamanya berapa? Ingat, untuk benda dalam bentuk panjang, gamma sama dengan F per 2L sama dengan 0,02 Newton per 2 kali 0,2 meter sama dengan 0,05 Newton per meter.
Jadi pilihannya adalah nomor C. Jadi begitu adik-adik. Tidak sulit, simak terus soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan soal yang lain lagi. Ada 1000 tetes cairan masing tetes berdiameter 4 mm bergabung membentuk satu tetes cairan besar jika tegangan permukaan cairan adalah 30 din per cm. Hitunglah usaha diperlukan sistem dalam proses tersebut. Jawab bagian bawah. Gamma sama dengan 35 din per cm sama dengan 0,035 Newton per meter, R setengah D sama dengan 2 mm, sama dengan 0,002 meter, N 1000, N pangkat 2 per 3 sama dengan 100. Ini karena bentuknya bola, karena bola luasnya 4 pi kuadrat berbanding lurus dengan R kuadrat, maka N-nya disederhanakan menjadi N garis ketiga, N pangkat 2 per 3 sama dengan 100. W berapa? Gamma sama dengan W per A. W sama dengan gamma kali A. Sama dengan gamma kali 4 pi R kuadrat. Kali N min N pangkat 2 per 3. Jadi dari 1000 menjadi 1 tetes cairan. Jadi masukkan angkanya berdua, yaitu 0,035 Newton per meter kali 4, 22 per 7 kali 0,002 meter persegi kali 1000 dikurangi 100. Sederhanakan, diperoleh usahanya yang diperlukan. W baris terakhir 1,6 10 pangkat min 3 Joule. Jadi pilihannya adalah nomor A. Jadi begitu adik-adik, untuk menyederhanakan di sini hati-hati karena berlurus dengan R kuadrat. Jadi usahakan bentuknya adalah dalam bentuk kuadrat. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik lanjutkan menyimak soal yang lain lagi. Tetes cairan berdiameter 2 mm dan tegangan permukaan 70 din per cm disemprotkan menjadi 1000 tetesan kecil yang identik atau sama. Berapa kerja yang dilakukan dalam proses tersebut? Beda dengan soal yang tadi, dari 1000 menjadi 1. Sekarang 1 menjadi 1000. Jawab yang bawah, gamma 70 din per cm sama dengan 0,07 Newton per meter, R setengah kali 2 mm sama dengan 1 mm sama dengan 0,001 meter, N 1000, N pangkat sepertiga sama dengan 1000 itu adalah 10 pangkat 3, pangkat sepertiga hasilnya adalah 10. Baris kedua dari bawah, W sama dengan berapa? Gamma sama dengan W per A. Sehingga W-nya adalah gamma kali A sama dengan gamma kali 4 pi R kuadrat kali N pangkat sepertiga min 1. Karena dari 1 menjadi 1000 cairan. Sederhanakan, masukkan angkanya. Baris kedua, 0,07 Newton per meter kali 4 kali 22 per 7 kali 0,01 meter kuadrat kali 10 kurang 1. Sederhanakan, diperolehlah hasilnya usaha yang diperlukan yaitu 7,9 10 pangkat min Joule. Jadi pilihannya adalah nomor E. Jadi begitu adik-adik, perhatikan apakah dari 1000 menjadi 1 tetes yang besar atau dari 1 tetes menjadi tetesan kecil. Jawabannya adalah berbeda. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik semangat menyimak soal yang lain lagi. Tegangan permukaan suatu zat cair adalah 80 din per cm. Massa jenis zat cair 0,8 gram per cm kubik. Jika sudut kontak antara zat cair dan kaca adalah 60 derajat, tentukan tinggi naiknya zat cair dalam pipa kapiler kaca berjari 1 mm, G 10 meter per kuadrat. Jawab yang bawah, perhatikan, gamma sama dengan 80 din per cm sama dengan 0,08 Newton per meter. Rho-nya adalah 0,8 gram per cm kubik. Jadikan kilogram per meter kubik kalikan 1000 sama 800 kg per meter kubik. Tetanya 60 derajat. R-nya 1 mm sama dengan 0,001 meter. G 10 meter per kuadrat. H-nya berapa? Ingat dari rumus yang ada di atas tadi, H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. Masuk angkanya?
2 kali 0,08 kali cos 60 per 800 kali 10 kali 0,001 cos 60 itu setengah diperoleh hanya 0,01 meter atau sama dengan 10 mm. Jadi pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, ketelitian diperlukan dalam menghitung saja. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik lanjutkan nyimak soal tipe lain lagi. Berat kolom cairan dalam kapiler adalah 0,002 Newton. Jika jari tabung 7 mm, hitunglah tegangan permukaan cairan. Jawab pada kanan bawah. Di sini gayanya adalah sama dengan beratnya sama dengan 0,002 Newton. Jari-jarinya R sama dengan 7 mm sama dengan 0,007 meter. Gamanya berapa? Ingat, begitu mulai satuan dalam satu sistem untuk menghindari kesalahan. Baris terakhir, gamma dengan F per L. Sehingga gamma sama dengan, karena L ini berupa lingkaran, maka gamma sama dengan F per 2 PR sama dengan 0,0022 Newton per 2 kali 22 per 7 kali 0,007 meter. Disenarkan diperoleh hasilnya 0,05 Newton per meter. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus soal lebih lanjut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan nyimak soal bentuk tipe lain lagi. Sebuah tabung U ditopang dengan kakinya vertikal dan sebagian dicelupkan ke air. Jika diameter dalam kaki-kaki tersebut masing-masing adalah 1 cm dan 0,01 cm, berapakah selisih tinggi air pada kedua kaki tersebut? Tegangan permukaan air yaitu 0,07 Newton per meter. Kemudian sudut konduk air dengan kaca 0 derajat. Jawab, nah karena ada dua pipa maka kita cari satu per satu. Sehingga nanti selisihnya tinggal dikurangkan. Jawab, gamma 0,07 Newton per meter untuk air, ingat. Walaupun tidak disebutkan, kalau sudah disebutkan air, berarti rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik, θ-nya 0 derajat. R1 setengah kali 1 cm sama dengan 0,005 meter. R2 setengah kali 0,01 cm sama dengan 0,00005 meter. G, kalau nggak disebutkan ambil 10, delta H-nya berapa? Kita cari satu per satu. H1 sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR1. Masuk angkanya 2 kali 0,07 cos 0 cos 1000 kali 10 kali 0,005, hasilnya yaitu 0,0014 meter. H2, 2 gamma cos theta per rho GR2 sama dengan 2 kali 0,07 kali cos 0 per 1000 kali 10 kali 0,0005, sedangkan hasilnya 0,28 meter. Sehingga perbedaannya, selisihnya yaitu A2 minus 1, 0,28 min 0,001 meter, hasilnya 0,2786 meter atau 27,86 cm. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, sulit, simak terus soal lebih lanjut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan nyimak soal yang terakhir. Merkuri memiliki sudut kontak sebesar 120 derajat dengan bejana kaca. Merkuri berada dalam bejana kaca. Sebuah pipa kaca sempit berjari 1 mm dicelupkan ke dalam bejana berisi merkuri. Tinggi permukaan pada pipa kaca bila tegangan permukaan kaca dengan merkuri 0,465 Newton per meter. Massa jenis merkuri 13.600 kg per meter kubik. Jawab bagian bawah, begitu mulai satuan dalam sistem. Gamma sama 0,465 Newton per meter, rho 13600 kg meter kubik, θ 120 derajat. R 1 mm sama dengan 0,001 meter, G 10 meter per sekon padat, H-nya berapa? Garis terakhir ya, H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. Masuk angkanya 2 kali 0,465 kali cos 120 per 13.600 kali 10 kali 0,01. Ingat, cos 120 derajat adalah min setengah. Nah, sehingga hasilnya baris terakhir H sama dengan min 0,00342 meter atau min 3,42 10 min 3 meter. Min menunjukkan bahwa merkuri dalam kapiler adalah turun. Jadi pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik. Soal-soal yang bisa saya berikan mengenai tegangan permukaan dan kapiler, mudah-mudahan membantu
menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Perhatikan baik-baik penekanan-penekanan yang Pak Madi sampaikan dengan cara melihat, mengamati, mencoba. Diharapkan nanti nilainya bagus dalam ujian tengah semester maupun akhir semester. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk memotivasi saya bisa materi berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal berikutnya. Sampai jumpa.